Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan tugas geografi tentang atmosfer. A. Karakteristik lapisan-lapisan atmosfer. 1. Pengertian lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan udara terdiri atas berbagai macam gas dengan presentase volume dan kepadatan yang berbeda. Gas yang pertama adalah nitrogen atau N2 sebanyak 78,08%. Kedua, oksigen atau O2 sebanyak 20,95%. Ketiga, argon atau AR sebanyak 0,95%. Yang keempat, karbon dioksida atau CO2 sebanyak 0,034%. Selanjutnya, sifat atmosfer. Atmosfer memiliki sifat fisik A. Berada di ketinggian 0, km di atas permukaan tanah sampai 560 km di atas permukaan tanah. B. Terdiri atas unsur gas, debu, dan uap air. C. Tidak berwarna, tidak berwujud, tidak berbau, serta bisa dirasakan dalam bentuk angin. D. Dapat menyebabkan tekanan karena memiliki berat. E. Dapat mengembang dan menyusut, memiliki sifat dinamis. F. Terdiri dari lapisan-lapisan udara yang memiliki karakteristik dan manfaatnya masing-masing. Nomor 2. Lapisan-lapisan atmosfer. Eksosfer berada di ketinggian 800 sampai 10.000 km. Kedua, tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Ketiga, lapisan paling panas. Keempat, tempat satelit buatan bumi berada. Lalu selanjutnya termosfer. 1. Berada di ketinggian 80 sampai 800 km. Kedua, memiliki temperatur antara -40 derajat Celcius hingga -5 derajat Celcius. Ketiga, lapisan ini disebut juga ionosfer karena molekul dan atom udara mengalami ionisasi sehingga dapat menyebabkan terjadinya aurora. Keempat, pemantulan gelombang suara dan cahaya dari bumi dalam bentuk gelombang radio. Selanjutnya, mesosfer. Berada di ketinggian 50 sampai 80 km. Kedua, berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda angkasa luar yang hendak menabrak bumi. 3. Terdapat lapisan mesopause, yaitu antara lapisan mesosfer dan termosfer. Selanjutnya, stratosfer. Berada di ketinggian 18 sampai 60 km. 2. Terdapat lapisan ozon pada ketinggian 35 km yang bermanfaat melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet yang berlebihan. 3. Terdapat lapisan stratopause, yaitu lapisan stratosfer dan mesosfer. Selanjutnya, troposfer. Troposfer yang pertama berada di ketinggian 0 sampai 18 km. 2. Tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, pelangi. 3. Terdapat lapisan stratopause, yaitu lapisan troposfer dan stratosfer. Selanjutnya, nomor 3. Manfaat penyelidikan atmosfer. Manfaatnya ada 3 manfaat. Yang A, melakukan perakiraan cuaca.
B. Menyelidiki kemungkinan hujan buatan. C. Mengetahui penyebab gangguan radio dan televisi di udara serta cara memperbaikinya. Selanjutnya nomor 4. Gejala optik di atmosfer. A. Pelangi adalah gejala optik yang terjadi akibat proses pembiasaan sinar matahari oleh titik-titik hujan sehingga terurai menjadi berkas warna. B. Halo adalah lingkaran sinar putih yang mengelilingi bulan atau matahari. Halo pada umumnya terlihat dan dengan jelas ketika bulan bersinar terang. Setelah sore harinya terjadi hujan. Lalu D. Fata Morgana adalah ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasaan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Fata Morgana terjadi ketika tanah sangat panas, udaranya dingin. E. Aurora adalah pita cahaya warna-warni yang terdapat di langit kutub utara dan kutub selatan. Terjadi karena interaksi antara gelombang elektromagnetik matahari dan medan magnet bumi. Lalu selanjutnya B. Iklim dan cuaca. 1. Pengertian iklim dan cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu tertentu di daerah yang tidak luas. Itu sebabnya cuaca dapat berubah-ubah. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam periode waktu yang panjang, umumnya mencakup wilayah yang luas. Iklim bersifat permanen, jadi iklim tidak akan berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Yang kedua, pengukuran unsur cuaca dan iklim. A. Penyinaran matahari adalah tingkatan penyinaran matahari ke bumi. Jumlah energi matahari yang dapat masuk ke permukaan bumi berbeda-beda. Beberapa faktor diantaranya 1. Sudut datangnya sinar matahari. 2. Perbedaan posisi garis lintang. 3. Relief muka bumi. 4. Jarak dari laut. B. Suhu udara atau temperatur menunjuk derajat panas benda. Mudahnya semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Kondisi suhu udara suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya 1. Sudut datangnya sinar matahari. 2. Lamanya penyinaran matahari. 3. Keadaan awan. 4. Ketinggian suatu tempat. 5. Perbedaan garis lintang. Lalu selanjutnya yang C. Tekanan udara adalah berat massa udara yang memiliki tenaga untuk memberikan tekanan di permukaan bumi. Tekanan udara di setiap tempat berbeda-beda. Lalu selanjutnya yang D. Angin udara bergerak dari wilayah bertekanan udara tinggi ke wilayah yang bertekanan udara rendah. Pergerakan udara disebut angin. Salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan udara adalah tekanan udara. Kecepatan angin dipengaruhi oleh gradien barometrik, ketinggian tempat, posisi terhadap garis lintang. Berdasarkan arah tiupannya, angin terbagi menjadi 2 jenis, yaitu angin tetap dan angin tidak tetap. Jenis angin tetap ada 2. Yang pertama, angin pasat
adalah angin yang tertiup sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator khatulistiwa. Angin pasat yang datangnya dari arah timur laut disebut angin pasat timur. Karena temperatur di daerah tropis selalu tinggi, massa udara dipaksa naik secara vertikal. Konveksi. Yang kedua, angin antipasat di daerah ekuator yang bergerak di daerah kutub dan turun di daerah maksimum subtropik adalah angin antipasat. Jenis-jenis angin tetap. 1. Angin darat bertiup dari barat ke laut pada malam hari. Angin ini mulai terasa sekitar pukul 8 malam hingga 6 pagi. 2. Angin laut bertiup dari arah laut ke darat yang terjadi pada siang hari sekitar pukul 9 pagi hingga 4 sore. Ketiga, angin monsun adalah angin yang berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin monsun A. Angin monsun barat berembus dari benua Asia ke benua Australia, yakni pada Oktober sampai bulan April. Dampaknya, wilayah Indonesia mengalami musim hujan. B. Angin monsun timur berembus dari benua Australia ke benua Asia pada April sampai Oktober. Dampaknya, wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Selanjutnya, awan kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Pembagian jenis awan ada 3. Yang pertama, awan tinggi 6-12 km. Serta nama awannya itu adalah A. Cirrus atau CI, B. Cirrostratus atau CS, C. Cirrocumulus atau CC. 2. Awan menengah 3-4 km. A. Altocumulus atau AC, B. Altostratus atau AS. Ketiga, awan rendah kurang dari 3 km. A. Stratocumulus CC, B. Stratus ST, C. Nimbostratus NS. Yang F. Kelembapan udara menunjukkan jumlah uap air yang terkandung di dalam udara. Uap air yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kejenuhan akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu udara. Selanjutnya yang G. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air atau es dari lapisan-lapisan troposfer ke permukaan bumi. Yang selanjutnya C. Klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Jenis-jenis klasifikasi iklim. 1. Klasifikasi iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. 2. Iklim fisis adalah klasifikasi iklim yang pembagiannya berdasarkan kondisi sebenarnya suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitar. Nomor 3. Iklim Köppen menggunakan sistem huruf. Huruf pertama dalam sistem ini terdiri atas 5 huruf kapital yang menunjukkan karakter suhu atau curah hujan. 4. Iklim Schmidt-Ferguson adalah
Klasifikasi iklim yang banyak digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. 5. Iklim menurut Oldman diklasifikasikan berdasarkan banyaknya bulan basah, bulan lembab, bulan kering secara berturut-turut yang dikaitkan dengan sistem pertanian di daerah-daerah tertentu. 6. Klasifikasi iklim Junghun berdasarkan pada ketinggian tempat. A. Daerah panas dengan ketinggian 0,0 sampai 600 mdpl. Cocok tanaman berkebun seperti kopi dan karet. B. Daerah sedang ketinggian 600 sampai 1500 mdpl. Cocok tanaman perkebunan seperti kopi dan teh. C. Daerah dingin ketinggian 1500 sampai 2500 mdpl. Cocok jenis tanaman cemara. D. Daerah sangat dingin ketinggian 2500 sampai 3500 mdpl. Cocok rumput-rumput kerdil dan hutan pegunungan. E. Daerah salju ketinggian 3500 ke atas mdpl. Daerah yang tidak mampu ditumbuhi tanaman. Selanjutnya, D. Karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. 1. Iklim di Indonesia. Indonesia berada di wilayah beriklim tropis, mengakibatkan Indonesia mengalami siang hari 12 jam dan malam hari selama 12 jam. 2. Hubungan tipe iklim dan bentang alam. Tumbuhan menutupi sebagian besar daratan di bumi. Komunitas tumbuhan di suatu daerah dapat menjadi indikator iklim yang paling sensitif, terutama panas, kelembapan, dan sinar matahari. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Cuaca dan iklim adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena perannya yang sangat besar terhadap kehidupan, seperti dalam bidang pertanian, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata. E. Pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Perubahan iklim adalah kondisi terjadinya perubahan pola dan fenomena unsur iklim dalam periode jangka panjang. Jika perubahan iklim ini mencakup wilayah global, disebut perubahan iklim global. Fenomena-fenomena yang berhubungan dengan perubahan iklim global. 1. Pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca yang berlebihan. Pemanasan global terjadi karena aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan secara signifikan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Terdapat beberapa indikator terjadinya pemanasan global. Naiknya temperatur udara di bumi, suhu air laut menjadi panas, mencairnya bongkahan es di kutub. Kedua, peristiwa El Nino dan La Nina. El Nina adalah anomali yang terdapat di Samudra Pasifik bagian tengah yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi. B. La Nina terjadi di wilayah Samudra Pasifik, mengalami penurunan suhu permukaan laut di bawah suhu normalnya. 3. Dampak perubahan iklim terhadap kehidupan. A. Permukaan air laut meningkat. B. Terjadinya bencana alam ekstrim. B. Berkurangnya sumber air minum di pesisir pantai. D. Kebakaran hutan. E. Perubahan unsur-unsur cuaca dan iklim. Selanjutnya yang F. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data atmosfer. 1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG adalah lembaga pemerintahan
kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika Indonesia. 2. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.